datang juga kepada Bapak Ibu Pansus Ranperda Jasa Umum DPRD Kota Malang, Pak Edi dan kawan-kawan ini, Ibu Nurul, Ibu Lulu, Ibu Sarasati, Mas Harfat, Pak Imron, Pak Iwan, dan Pak Ahdiat ya, yang sudah absen di sini. Juga terima kasih kedatangannya dari Organda, Pak Kholili dan Pak Sarwoedi. Juga ini para pakar, ada pakar ekonomi Mas Nugroho dari Brawijaya, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Ada juga pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Yunan Syaifullah, sama ini pakar tetap ini pakar kebijakan publik Mas Nurdin Hadi dari Universitas Negeri Malang. Ini Mas Pasri yang punya kawin. Ini DPRD-nya malah di Malang bos ini. Itu DPRD-nya pengumumannya. Yang punya apa? Kedekatan emosional dan juga kedekatan politik di DPRD Kota Malang. Jadi saya berterima kasih atas mewakili perusahaan dan juga New Malang Post atas kerjasama yang sinergis dengan DPRD Kota Malang, melibatkan kita media untuk ini semacam uji publik ya, Ranperda. Mudah-mudahan sinergi ini bisa berlanjut dan juga nanti ketika berbicara kalau ada guyonan-guyonan yang agak nyerempet-nyerempet agak di-keep karena ini juga nanti akan ditayangkan di Malang Post Channel ya. Jadi pada ada masukan, kadang guyonnya ada agak kebablasan gitu kan, karena kita memang nggak mengedit ya, jadi murni gini kita biar tahu persis diskusi yang ini tanpa editing yang terjadi. Dan juga menjadi bahan tulisan di New Malang Post Koran. Itu mungkin prolog dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas antusias dan juga partisipasinya untuk diskusi New Malang Post Forum ini. Monggo dipergunakan waktu sebaik-baiknya demi kepentingan bersama. Juga saya atas nama pribadi dan juga New Malang Post kemarin saya menyampaikan keprihatinan ya, sebagai termasuk di DPRD Media atas peristiwa yang terjadi pada 8 Oktober lalu. Meskipun tidak ada korban, tapi paling tidak itu menimbulkan keprihatinan sampai kemudian Malang jadi agak rusuh ya. Padahal kita tahu Malang itu keras, tapi nggak sampai rusuh sebenarnya. Harusnya gitu. Keras boleh, tapi nggak boleh rusuh. Makanya kita kemarin kasih judul itu ya sayang rusuh gitu aja. Bisa didialogkan dari kenapa harus rusuh. Itu sebagai simpati. Langsung saya serahkan waktu dan tempat ke Mas Ain, monggo dipimpin diskusinya sampai terakhir. Terima kasih. Bagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir di kantor kami atas undangan kami dalam rangka diskusi Ranperda Jasa Umum. Ini sudah yang kesekian kali berdiskusi. Rutin kita Jumat siang kalau diskusi. Khusus Ranperda ini hari Minggu. Khusus Ranperda hari Minggu. Ini sudah yang ketiga kali pembahasan Ranperda yang sekarang ini tengah digodok di teman-teman DPRD, khususnya di panitia khusus. Yang pertama Ranperda Jasa Usaha, kemudian yang kedua kemarin itu Ranperda Persampahan, dan yang ketiga ini Ranperda Jasa Umum. Insya Allah nanti terakhir ada satu Ranperda lagi terkait dengan kepemudaan. Kita masih atur jadwalnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa terlaksana. Ini memang sengaja kami gelar diskusi ini karena ini juga mengundang perhatian banyak masyarakat, apalagi di Ranperda Jasa Umum ini banyak pengguna. Kalau kemarin di Ranperda Jasa Usaha itu lebih spesifik, kalau di Ranperda Jasa Umum ini bisa ke semua
semua masyarakat. Kalau melihat sekilas di Ranperda Jasa Umum dengan perda yang sudah ada sebelumnya tahun 2019 nomor 3 tahun 2019 ada beberapa yang perubahan. Kalau dulu masih ada retribusi menara telekomunikasi, sekarang sudah nggak ada, tapi ada tambahan 2, yaitu retribusi penyedotan kakus dan juga retribusi satu lagi itu pelayanan tera ulang. Kalau dulu kan tera ulang di 8 provinsi, sekarang tera ulang bisa dilakukan oleh Diskoperindak. Tapi juga di sini juga ada retribusi parkir di tepi jalan umum. Ini setiap kali pembahasan Ranperda mesti parkir kan. Kemarin di jasa usaha yo ono parkir. Tapi nanti di lapangan yo rebutan. Karena masyarakat tahunya parkir itu yo bayar parkir yo bayar Pemkot. Tapi nggak tahunya lacinya sendiri-sendiri. Ini lacinya jasa umum, ini lacinya jasa usaha, oh ini lacinya pajak, ini lacinya retribusi. Tapi masyarakat tahunya yo bayar parkir. Sekilas saya lihat di Ranperda Jasa Umum yang perubahan ini tidak diutik sama sekali. Tidak tahu kalau saya kelewatan bacanya. Padahal ini yang sering kali menjadi permasalahan dan sering kali disambat online yang punya Pemkot. Hampir sebagian besar itu soal parkir. Kalau jenengan buka sekilas saja disambat online itu hampir sebagian besar itu yang disambat masyarakat itu terkait dengan parkir. Awalnya parkir ke Indomaret itu nggak ada siapa-siapa, pulang ya, awalnya datang nggak ada siapa-siapa, katanya ada yang menghadang. Saya kira ini mudah-mudahan juga ini bagian dari yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD, khususnya Pansus. Di Pansus Ranperda Jasa Umum ini dari Komisi A DPRD Kota Malang. Jadi selain retribusi itu tadi ada retribusi pelayanan kesehatan, juga ada retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, ada retribusi pengolahan limbah cair, dan yang tadi 2 penyedotan kakus. Mungkin ada istilah yang lebih bermartabat ya. Kakus itu limbah cair. Kesannya itu ya, mungkin ada istilah yang lebih bermartabat. Saya kira itu pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan itu semua, dan itu kami hadirkan di sini ada salah satu stakeholdernya, yaitu dari Organda. Teman-teman Organda langsung nanti sebagai pengguna dari retribusi pengujian kendaraan bermotor. Karena kita juga sudah punya sendiri ujikir di Arjo Winangun, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Kota Malang untuk peningkatan PAD di Kota Malang. Saya juga tidak tahu apakah retribusi parkir ini tidak disentuh, sehingga tidak ada perubahan sedikit pun terkait dengan pelayanan dan retribusi parkir. Apalagi potensi parkir juga cukup besar. Kalau dari kajian Universitas Brawijaya yang pernah dilakukan, itu potensi parkir itu bisa sampai dengan 52 miliar. Padahal target yang kemarin itu cuma 7 atau 8, 10 miliar nggak sampai target. Padahal potensi hitungan, tahu saya hitungan KPK, hitungan UB saja 52 miliar. Kalau hitungannya KPK lebih mengerikan lagi nilai ini. Mudah-mudahan karena ini membahas retribusi jasa umum, dan ini juga bagian yang tidak terlepas untuk dibahas di teman-teman. Terima kasih. Untuk yang pertama saya awali dari Pansus terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait dengan rancangan Ranperda Jasa Umum. Monggo Pak Ketua. Terima kasih.
perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tentang tertib jasa umum. Memang benar yang dikatakan oleh moderator tadi, mungkin nanti bisa ditampilkan teman-teman anggota Pansus. Memang saat ini yang mungkin tadi disoroti masalah parkir di tepi jalan. Ya. Memang saat itu memang dalam perubahan tidak ada perubahan parkir karena masih tetap memakai tarif dan nggak ada regulasinya. Ya, karena yang ada perubahan memang saat itu kita fokus pada kendaraan, yaitu adanya buku kir yang memakai smart card itu untuk di kendaraan. Dan selanjutnya untuk perubahan memang ada sedikit perubahan mengenai distribusi kesehatan, karena perubahannya memang waktu itu ada salah satu unit yang sudah tidak masuk dalam distribusi umum, masuk pada BUMD atau BUD. Itu yang ketiga, persamaan ada sedikit kenaikan karena apa, regulasi waktu, karena sudah mencapai 3 tahun sudah ada perubahan. Itu pun tidak signifikan karena apa, retribusi itu adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin. Ya, katakan retribusi memang kami di Pansus juga mendorong kepada OPD untuk retribusi, karena apa, retribusi sebagai pelayanan. Nah, karena pelayanan kami dorong, kami bersama teman-teman mendorong retribusi pelayanan itu kalau memang ada kenaikan, pelayanan harus ditingkatkan. Itulah. Itu yang kami kemarin ada memang sedikit ada retribusi layanan pasar sudah sedikit kenaikan karena mengingat persampahan juga ada sedikit kenaikan karena mengingat biaya operasinya memang sangat besar. Sudah wajar kalau memang kami kemarin juga sempat dialog sangat alot karena kami juga menginginkan jangan sampai membayarkan pada masyarakat masa retribusi itu, tapi pihak OPD yang bersangkutan yaitu dengan memberi paparan mengenai biaya operasionalnya begitu besar. Nah, itu mungkin sementara dari kami. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan masalah retribusi adalah perubahannya hanya pada sektor perubahan, ada penghapusan, ada sektor mungkin ada substansinya dengan sudah tidak masuk karena ada sudah ada itu tadi. Ya. Itu dari kami, mungkin baru terbuka, mungkin ada tambahan. Oke, terima kasih Pak Edi. Kembali teman-teman dari Pansus yang berhormat, Bapak-bapak dari Malang Pos, yang berhormat narasumber dari ahli, dan yang terhormat narasumber dari Organda dan Bapak Ibu Organda dari Malang. Jadi pertama, sebelum berbicara retribusi, perlu saya sampaikan kenapa sih kok tadi ada sempat pembahasan kok Ranperda ini hanya mengatur terkait beberapa saja seperti parkir tidak. Jadi di Kota Malang ini Perda kita, program pembentukan daerah kita sesuai Permendagri 8081. Jadi perda yang diajukan di dalam tahun Perda 2020 itu semua yang diajukan ada 20. Ketika bisa diselesaikan 10, maka di tahun 2021 kita hanya boleh mengajukan 25% dari 10 yang diselesaikan ditambah belum selesai. Terakhir saya mengecek Perda di Kota Malang, ternyata banyak peninggalan sejarah, peninggalan perda-perda yang tidak mungkin kita kerjakan, di mana ada sedikitnya sekitar 22 perda yang belum diselesaikan, dan hampir 7 perda itu tidak akan kita kerjakan karena mengatur terkait warung internet, mengatur terkait menara telekomunikasi yang kemudian itu sudah bukan dari tupoksi DPRD. Sehingga dalam perda pembahasan kemarin kita minta diskresi kepada bagian hukum provinsi agar perda di tahun 2020 kita bisa mengajukan sebanyak 30. Memang melanggar aturan Permendagri, tapi kita minta sebuah diskresi karena ada beberapa dan perda yang penting yang harus kita garap, karena undang-undang di atasnya, aturan di atasnya secara hirarki perundang-undangan itu sudah waktunya diganti. Salah satunya tentu adalah retribusi jasa umum. Kemudian kemarin sempat kenapa kok parkir tidak dibahas, retribusi Pansus retribusi jasa umum mengusulkan kepada pemerintah Kota Malang biarkan ini dikerjakan dulu, karena mengingat kalau ini tidak dikerjakan, contohnya sederhana adalah terkait pasal yang mengatur KIR, di mana KIR hari ini tidak menggunakan buku atau yang sejenis kertas itu, tapi sudah menggunakan smart card dan sebagainya.
Sehingga kemudian ada teguran dari Menteri Perhubungan bahwasanya Kota Malang ini belum menggunakan masker, sehingga nanti tidak bisa menarik retribusi itu. Kedepannya kami dari Kota Malang mengharapkan kalau bisa perda retribusi itu bisa mengatur tidak dijadikan satu, tapi kita mengatur semua tentang sampah. Tentang sampah di sana ngomong retribusinya, ngomong semuanya. Kemudian kita ngomong parkir, berarti nanti perda itu harus benar-benar tidak hanya berbicara retribusi parkir saja, tapi mulai parkir yang padat, kemudian parkir khusus. Karena kemarin sempat kita kritisi juga, parkir khusus itu belum diatur di Kota Malang. Nominal penarikan untuk parkir khusus dan retribusi ini sama. Nah, seharusnya dibedakan karena parkir khusus ini kan sifatnya insidentil kan begitu. Kemudian dalam prinsip-prinsip retribusi di dalam pasal 152 Undang-Undang 28 tahun 2009 terkait retribusi dan pajak, yang kami inginkan digarisbawahi bahwasanya retribusi ini bukan niatannya atau giroh atau semangatnya ini bukan terkait dengan PAD. Nah, ini ada salah kaprah, salah pemahaman, salah cara berpikir bahwasanya retribusi ini harus berhubungan dengan pendapatan daerah. Tidak, memang hasil retribusi itu juga berimbas kepada pendapatan daerah, tapi itu semangatnya bukan itu. Semangatnya adalah terkait pelayanan. Karena apa? Di dalam pasal 152 jelas retribusi itu ditarik untuk biaya penyediaan jasa. Yang kedua adalah ada kalimat di pasal 153 unsurnya adalah keuntungan yang layak. Jadi beda dengan pendapatan daerah semangat. Itu yang menjadi garis bawah kami. Sehingga kami kemarin melihat berhitung terkait kenaikan angka retribusi itu, kami menyarankan tidak boleh juga terlalu langsung melonjak jauh. Kami meminta kepada OPD agar berhitung betul apakah pelayanan itu ketika dilaksanakan dengan retribusi sekian, bisa tidak. Kalau memang tidak bisa, hanya bisa menutup separuh, yaitu kewajiban pemerintah Kota Malang untuk menutupnya separuhnya, karena unsurnya seperti itu. Mungkin itu sih, nanti lebih diskusi terkait isi-isi perda maupun usulan-usulan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkir ngomong soal sampah seharusnya jadi satu. Kemarin di Ranperda pengelolaan sampah itu ya rumah tangga yang juga pelanggan PDAM. Padahal di satu sisi masyarakat juga setiap bulan juga harus membayar retribusi sampah melalui RPU, karena kewajibannya pemerintah kota itu mengambil sampah mulai dari TPS sampai ke TPA. Nah, daripada yang permasalahan lebih banyak itu mulai dari hulunya, mulai dari masyarakat sampai ke TPS. Itu sumber masalahnya ada di situ. Nah, kalau dari TPS ke TPA aman sudah, tidak ada masalah. Tapi ketika dari masyarakat ke TPS itu yang sumber masalah tidak ada habis-habisnya. Dan kemarin juga di Ranperda pengelolaan sampah juga belum ketemu, ya apa caranya? Kembali lagi kepada masyarakat, ya diolah sampahnya, ya dipilah sampahnya. Satu sisi kita suruh memilah sampah, tapi ketika sudah sampai naik di gerobak, gerobaknya apa sudah dipilah? Gerobaknya ya tetap satu, sembarang masuk di situ semua. Nah, artinya kalau jadi satu rukun misalnya soal sampah, mulai dari hulu sampai hilir habis sudah. Soal retribusi, soal pajak, yang ada sekarang kan ya retribusi umumnya ada di retribusi umum, pengelola sampahnya ada di pengelola sampah. Itu kira-kira jadi PR teman-teman di Dewan juga. Jika kalau tidak ada tambahan, kita ke ahli dan para stakeholder. Kalau tidak ada, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Malang Pos yang sudah memberikan agenda yang berkaitan dengan Ranperda distribusi jasa umum, dan saya ucapkan juga siang hari ini pada bapak-bapak anggota dewan maupun para pakar yang hadir dalam diskusi ini. Memang dalam setiap produk undang-undang memang idealnya harus banyak melibatkan masukan seperti ini dari masyarakat, baik dari stakeholder maupun dari masyarakat maupun dari para pakar, para akademis, supaya produk itu nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Kedua, berkaitan dengan suatu undang-undang yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasinya.
ketika produk undang-undang sudah bagus, tanpa sosialisasi yang bagus terjadi disinformasi yang terjadi akhirnya ya seperti yang baru-baru kali ini. Yang ketiga adalah tentang pelaksanaan undang-undangnya sendiri. Saya akan menyinggung sedikit yang berkaitan dengan masalah ganda. Tentunya di sini adalah raperda mengenai jasa umum, dalam hal ini ujikir. Harapan kami di dalam raperda ini nanti ada semangat dari undang-undang ini bagaimana undang-undang bisa memberikan keadilan, kesetaraan kepada semua pelaku. Dalam hal ini tentunya pelaku unit usaha transportasi, jadi adil. Ini harapan kami dalam undang-undang, kami sangat terima kasih ada undang-undang baru. Harapan kami sangat, karena apa Pak? Mungkin kami sebagai pelaku usaha perlu mungkin didengar juga Bapak mendengar. Jadi transportasi itu sekarang dilirik pengusaha sudah nggak begitu dilirik. Kalau saya katakan jujur, kalau dulu orang namanya usaha karena berbondong-bondong, karena ada profit oriented di situ, tentunya ada. Karena perlu saya sampaikan, khususnya angkutan ini masa jayanya era 91 sampai tahun 2000-an. Transportasi taksi itu jayanya mulai awal 92 sampai 2014-15. Terus online itu juga, sekarang marah, memang betul, tapi juga mengalami penurunan sebetulnya. Kalau awal-awal 2016 online begitu masuk ke Kota Malang, pengemudi maupun customer itu sama-sama diuntungkan, karena dalam hal ini penyedia jasa transportasinya online lagi promo ya, istilah bahasa di dalam bisnis jual rugi. Customer diuntungkan, pengemudi diuntungkan. Tapi sekarang setelah tahun ketiga, tahun keempat, mungkin Bapak-Bapak, bisnis kan nggak mungkin seterusnya rugi. Dia udah waktunya mengambil keuntungan. Yang terjadi apa Pak? Sekarang juga customer juga promo-promo nggak begitu banyak, terutama pengemudi yang sudah sekarang namanya ya kita pungkiri teman-teman yang kemarin ngambil mobil ya udah ya ini sebelum pandemi Pak. Jadi sebelum pandemi sudah banyak ditarik leasing dijual. Apalagi sekarang, kalau sekarang sudah bisnis semua. Nah makanya kami menaruh harapan bahwa bagaimana undang-undang itu bisa memberikan ruang bahwa siapapun bisa melakukan usaha. Tapi di satu sisi bagaimana memberikan jaminan keamanan bagi pengusaha maupun pengemudinya. Dalam hal ini, kalau dulu namanya suatu usaha mesti ada batas kuota antara supply dan demand ada. Kalau sekarang ibaratnya kalau bapak-bapak bisnis di transportasi, khususnya ini kita masuk ke hutan belantara, ya siapa yang kuat yang menang. Jadi sekarang ini kalau dulu namanya taksi aja di Malang itu ada batasnya hanya sekitar 480 angkutan. Sekarang ini kalau kita ketahui Pak ya, bahwa siapapun bisa bisnis di transportasi ini masuk tanpa di sini yang saya sampaikan ada rasa keadilan. Bisa bayangkan satu sisi transportasi harus ujikir, harus tera, harus membayar sinyal. Ini enggak. Nah makanya harapan kami di dalam undang-undang kita tidak menghalangi apapun namanya bisnis, siapapun boleh masuk, tapi ada jaminan keamanan bahwa siapapun yang bisnis di Kota Malang bisa membayar distribusi sesuai dengan harapan ketika bapak-bapak menyusun perda ini, artinya mereka ujikir. Satu sisi sekarang kan kenyataan, makanya saya katakan apakah undang-undang nanti bisa memberikan jaminan kepada pelaku usaha. Makanya kenapa hampir sekarang di Kota Malang tidak mau melakukan ujikir. Ini karena setelah demo di provinsi yang kemarin kan seluruh orang raya melakukan demo, mereka menuntut ke pemerintah daerah masing-masing baik Kota Batu, Kota Malang maupun kabupaten, mereka diberlakukan sama. Kalau pemerintah belum bisa di aturan undang-undang misalnya ada seperti online ini sebetulnya juga wajib ujikir, tapi kenyataannya enggak. Nah ini yang dituntut, yang mereka kalau pemerintah daerah tidak bisa melakukan, mereka yang tidak akan melakukan ujikir. Dan itu
akhirnya kan itu tidak terjadi di era-era sebelumnya. Mereka angkutan bagaimanapun mereka meskipun istilahnya rugi, mereka tetap care, taksi care, apapun care. Tapi sekarang kan mereka, ya karena memang di pemerintah daerah sendiri penindaknya, makanya ketika undang-undang itu ada, apakah pelaksananya sesuai ini yang harus menjadi apa istilahnya jaminan buat kami sih sebagai pelaku usaha. Kalau kami sebagai pelaku usaha selama itu ada, saya yakin Pak, namanya pengusaha akan patuh terhadap apapun, karena kalau nggak fair ya ditangkap, ditilang gitu. Tapi satu sisi ada ketidaksetaraan dalam proses jaminan kita, karena bisa bayangkan kalau saya punya mobil, bisa saya pakai untuk online Pak, tanpa uji kir, tanpa apa ini pada kita ini dalam distribusi mungkin banyak Pak yang ditarik, bukan hanya itu. Saya sebutkan selain ujikir ada tera aja, nanti ketika kita bayar jasa raja itu kalau ditransportasi bayarnya double Pak. Selain di STNK SW3 itu ada restribusi extra cover, itu bayar lagi Pak. Dan itu benar dari yang taksi harus pakai izin radio. Jadi sekarang kan pengusaha akhirnya kalau tidak ada jaminan tentang bagaimana mereka terlindungi, akhirnya berpola. Kalau saya ya daripada ya wes sesuai mereka, ini kan bahaya. Artinya penegakan hukum nggak ada, akhirnya kan mereka yang punya pandangan ya lebih apik, ya saudara mereka melakukan, kan bahaya. Ini yang harapan. Ya makanya di sini yang harus bagaimana produk undang-undang ini bisa memberikan hasil bahwa kita sangat mendukung siapapun yang usaha di Malang harus bisa membayar distribusi atau apapun. Karena tanpa ada penegakan aturan, Pak, kita bayangkan kenapa di teman-teman online yang terakhir ini juga sekarang sudah mulai nggak seperti dulu, karena pemainnya terlalu banyak. Jadi bapak-bapak bisa bayangkan sekarang yang bisa kerja di Malang kan bukan hanya istilahnya plat N aja Pak. Bisa bayangkan penyangga-penyangga kota Malang ke hari itu mereka orang Pasuruan, ya online di sini Pak. Karena Malang pemain, akhirnya kita lihat bahwa masyarakat Malang sendiri dalam hal pengemudi Malang sendiri akhirnya setengahnya terpinggirkan juga. Ini kan makanya harapan kita sangat mengharapkan undang-undang bagaimana bisa memberikan perlindungan terhadap dunia usaha. Itu mungkin dari saya sementara itu. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai dengan ke Agus Salim, itu mobil online itu mereka nggak pulang. Khususnya hampir rata-rata itu mereka yang dari daerah penyangga, dari Pasuruan, dari daerah Blitar, itu mereka nggak pulang. Lebih baik tidur di mobil. Kalau saya pulang jam 11, jam 12 itu dari kantor sini itu, yo mulai dari Ramayana sampai menggok ke Agus Salim itu ya, pikir apa gitu, online nggak ada yang pulang. Nah, kalau nyari taksi yang resmi sekarang juga sudah sulit. Kalau dulu kita mau nyari taksi yang resmi itu ya di rumah sakit, di stasiun, terus di terminal, sekarang hampir sulit. Padahal taksi pun sudah berusaha untuk menyamakan harga argo itu sesuai dengan yang tertera, tidak lagi ditambah dengan buka pintu langsung 20.000 kalau dulu Pak ya, 18 itu 20.000. Kalau sekarang sudah nggak ada sesuai dengan argo. Tapi ya tetap lagi kondisi pasar yang seperti ini. Kita menjadi bahan masukan dari teman-teman pansus dari Organda di bagaimana penerapannya dengan yang online. Harus ada kesamaan, sama-sama regulasinya sama, penegakannya juga harus. Saya kira itu. Sekarang kita ke ahli, Mas Yunan. Mohon. Terima kasih Pak. Akademisi dan intelektual aktivis itu. Sama sahabat-sahabat saya, saudara saya di New Malang Post. Sepertinya siang ini gagasan diskusinya ada sesuatu yang kurang. Saya melihat ada sesuatu yang kurang satu, eksekutifnya nggak ada. Ya.
Sebetulnya nggak ada. Apakah itu memang disetting dari New Malang Pos supaya bicaranya lebih menampar? Yang kedua adalah tugas kami sebagai akademisi itu kan melihat di pinggir lapangan. Tugas melihat sesuatu yang di pinggir lapangan itu akan jauh lebih mudah dibanding pemain di dalam lapangan. Sehingga nanti kalau ada beberapa pandangan-pandangan kami yang mudah-mudahan pandangan itu bisa jalan tengah dan jalan terbaik untuk Kota Malang, itu bisa kita saling bergandengan tangan. Kota Malang itu kan selalu punya ciri yang menarik. Kota yang paling konsisten terhadap inkonsistensi. Ya. Konsisten kan, konsistensi ya. Ini menurut kami ya. Karena kami berulang kali ketika dimintain tolong oleh eksekutif Kota Malang dalam sekian tahun ke belakang atau legislatif sekian periode ke belakang, selalu saya mengkampanyekan kalimat ini agar tersedia, ya. Tapi tidak pernah tersedia. Ya. Itu yang saya katakan, konsisten terhadap inkonsistensi. Sama dengan perbincangan dalam beberapa waktu terakhir ini tentang rancangan peraturan daerah sudah menjadi karakter di berbagai tempat termasuk di Kota Malang. Kebijakan-kebijakan yang berorientasi publik, apalagi itu bersifat strategis Pak yang berganda ini, selalu ada unsur sensitifnya secara eksternal ya, secara eksternal. Selalu seperti itu. Tetapi publik seolah-olah memang menjadi objek yang tereksploitasi di mata saya, yang tidak punya peran atau wilayah yang seimbang di dalam memperjuangkan hak dasarnya. Meskipun saya yakin dan saya yakin-yakinnya optimis dengan saran dan masukan yang positif kepada teman-teman legislatif. Kenapa saya katakan tadi sensitif? Karena publik dalam hal ini adalah warga Kota Malang selalu dasarnya itu banyak sekali dalam produk-produk hukum di Kota Malang itu banyak yang terhempas, yang tidak memberikan ruang dan kepastian. Meskipun saya cukup optimis dan yakin saudara-saudara saya yang ada di legislatif sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan ruang itu kepada produk hukum. Untuk kasus yang kita bicarakan, kenapa ini menjadi masalah, khususnya Bapak Ketua Pansus dan anggotanya adalah head dari Raperda ini kan narasinya terlalu lebar. Padahal di dalam undang-undang tentang retribusi itu kan diatur dalam 3 bentuk. Satu tentang jasa umum, satu tentang perizinan, satunya lagi tentang jasa usaha. Ya, tentang perizinan jasa usaha. Saya melihat ini nanti menjadi pintu produk hukum di Kota Malang. Ada keinginan ideal dari Bapak Ibu semua di Pansus, tetapi selalu ada kegagalan ideal karena di dalam peraturan turunan Kota Malang mesti tergagap-gagap. Maksud saya adalah karena headnya judulnya terlalu lebar, jasa umum. Padahal di dalam jasa umum itu ada 15 di dalamnya. Ada 15, ya. Ada 15. Tetapi jika kemudian narasi yang lebar lalu kemudian di dalam pelaksanaannya ujung-ujungnya hanya mempersoalkan 1-2 hal, kan menjadi aneh, gitu. Menjadi aneh. Supaya tidak ditabrak oleh publik, karena apapun produk hukum ini tameng hidupnya Kota Malang mesti legislatif. Eksekutif selalu berbahagia di atas penderitaan. Ya, ini sayangnya eksekutif tidak ada. Kalau ada eksekutif, saya akan buka belak-belakan semuanya. Ya. Pak Ketua Pansus, nanti silakan didiskusikan secara saran kami sebagai dianggap beliaunya pakar. Ya.
Pakar itu dalam bahasa saya itu apa-apa dibuat suka. Saran saya sih sederhana saja, supaya ini, karena resistensi publik itu adalah karena ini berhubungan dengan kepentingan mereka. Ya. Meskipun publiknya itu siapa? Kalau katanya Mas Hafat itu kan publik itu ada gagal. Ya. Ini sementara mobilisasi tentang resistensi tentang Raperda ini kan tidak sebesar 8 Oktober kemarin. Ya. Persoalannya kan di situ. Tapi supaya tidak terjadi resistensi publik, ya. Untuk jasa umum yang selalu ada resistensi publik itu kan selalu menyita perhatian itu hanya soal parkir. Padahal parkir itu hanya 1 dari 15. Ada hal lain yang sangat prinsip yang di dalam 15 itu. Soal pemakaman, ya kan? Sampai hari ini kan tidak ada tata kelola pemakaman di Kota Malang yang jelas. Ya. Tidak ada. Bahasanya New Malang Post tadi ada, itu memang terjadi Bapak Ibu. Kota Malang itu selalu ada pencatatan ganda tentang retribusi. Kenapa ada pencatatan ganda? Karena tidak ada tata kelola. Sebagai contoh namanya, saya sebagai warga kota berKTP Lowaru, tepatnya di Sarangan Atas, setiap bulan apa yang disampaikan beliau itu betul. Saya ketika membayar hak saya sebagai nasabahnya PDAM, sekian persen dari total pembiayaan saya itu untuk kebersihan. Lalu ketika membayar tentang listrik, 10% dari total populasi, total biaya itu adalah untuk PJU. Lalu belum lagi di tingkat RT RW. Tapi pernahkah sudah terjadi audit kelembagaan sumber-sumber dana dari publik untuk ke daerah, PJU, kebersihan, untuk apa dan seterusnya? Karena begitu tidak ada audit, dana itu menjadi dana mengendap. Dalam konsep keuangan daerah itu menjadi penerimaan daerah. Tapi itu untuk apa? Kami sebagai publik kan tidak pernah tahu. Karena retribusi itu sifatnya adalah memang memaksa. Tidak pernah ada penjelasan. Publik akan berteriak seperti suaranya organda, suara-suara yang lain ketika hak dasarnya sudah terjepit. Ini karena yang kita ajak di sini adalah pansusnya, maka saya akan mengawali di dalam tataran filosofis kebijakannya dulu, biar panjenengan semua tidak jadi pagar hidup eksekutif. Tapi kalau Bapak Ibu semua menikmati selalu dianiaya eksekutif, ya mau boleh pilihan. Ya. Eksekutif kan selalu karakternya seperti itu, selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain dalam kerangka kebijakan. Satu itu ya gagasan ideal. Kemudian jadi saran kami Pak, Bapak Ibu dan semuanya yang pansus, head narasinya saran kami satu, jangan terlalu lebar. Ya. Jasa umum itu kan nanti apakah sanggup? Jasa umum itu jangan melingkupi. Ini kebetulan ada sahabat saya yang juga Pak Bantul soal hukum, klausul pasal-pasalnya termasuk nasabah. Itu adalah juga melingkupi tentang 15 item itu. Kalau 15 item betapa borosnya daerah, karena itu nanti berkaitan soal tentang kebijakan, tentang keuangan daerah, tentang lembaga keuangan negara dan seterusnya, yang itu semua harus diperdakan. Tapi kalau untuk mempertimbangkan diskresi secara politik, Pak, ini lebih baik narasinya lebar, sehingga perdanya cuma satu tentang perda jasa umum. Pertanyaannya, karena panjenengan semua itu sebagai kontrol, mungkinkah Bapak Ibu semua di pansus nanti di kemudian hari ketika ini sudah didok secara politik, peraturan turunan di bawah perda itu diikuti dengan terukur. Sampai hari ini mohon maaf, Kota Malang tidak pernah terukur. Ya, tidak pernah terukur. Perda tentang PKL aja. Ya, perda tentang PKL itu aja nggak terukur sama sekali. Ya. Kedua itu, kemudian yang ketiga adalah
sepertinya ini luput dari perhatian panjenengan semua sebagai pansus. Retribusi ini kan muatannya mesti ada tarif, iya kan? Tarif dalam perspektif ekonomi, Mas Guru nanti silakan menambahi, biar lebih paham kalau seperti itu. Kalau sudah berbicara soal tarif, selalu berhubungan dengan biaya. Selalu berhubungan dengan biaya. Ini saya tunjukkan uraian saya supaya nanti menjadi bahan panjenengan. Biaya tadi sudah disampaikan teman-teman dari Organda harus mengedepankan aspek keadilan. Oke, itu pasti. Nurani yang paling dalam pansus pasti mempertimbangkan itu. Tetapi persoalannya ketika berbicara soal turunan kebijakan, yang ini pansus dan DPRD tidak akan bisa mengawal adalah, termasuk publik tidak akan pernah tahu, yaitu adalah tentang penghitungan biaya operasi. Dalam undang-undang, Mas Afat bisa cek di Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 itu tentang keuangan daerah itu. Kalau ada penentuan tentang biaya operasi, dasar untuk membuat tarif apapun itu kan biaya tentang operasi. Tadi panjenengan bilang izin retribusi pengertiannya kan salah satunya untuk pemberian izin terhadap ruang lingkupnya 15 tadi. Nah, mamanya saya ambil contoh tentang salah satu pokok item tentang retribusi yang nomor 15 mamanya, pelayanan retribusi tentang pelayanan lalu lintas pungutan atas ruas jalan. Tentang ruas jalan ini kan ada. Ya. Pernahkah kita tahu sebagai pribadi, melepaskan profesi kita masing-masing, untuk menghitung satuan biaya operasi tentang ruas jalan itu seperti apa? Jangan-jangan kekhawatiran saya, subjektif saya, karena tidak ada dasar SOP penghitungan biaya operasi, sak-sak-e akhirnya sak-sak-e, nggak tahu istilah, saya juga menggunakan istilah yang populer, sak-e-kelasnya. Itu. Yang kedua adalah soal biaya pemeliharaan, maintenance. Ruas jalan itu pemeliharaannya di situ umurnya berapa, pemeliharaannya berapa, ini berkaitan soal overhead macam-macam, itu bisa hitung kalau biaya pemeliharaan. Yang agak susah itu biaya operasi. Yang terakhir yang paling susah itu biaya modal. Saya khawatir Pak Pansus, naskah akademik dari eksekutif itu juga tidak sedetail harapan ideal kita. Tetapi semakin tidak detail itu makin memudahkan Pansus untuk, ya bahasanya Mas Afat itu menghantam. Bahasa saya adalah mengingatkan secara konstruktif. Ini yang penting, ini yang penting. Jadi saran saya sebagai kalimat pembukaan saya adalah satu, narasi tentang raperda ini menurut saya terlalu luas, Bapak Ibu, jasa umum, ya. Tapi yang kita bicara di dalam jasa umum itu ada 15. 9 Pak Sekarang 9 ya, yang peraturan perubahan undang-undang 9. Ya. Itu kan 9 itu kan ringkasan dari 15 ya. Ya sama lah. Indonesia kan selalu dirampingkan dari 9. Iya, Indonesia kan selalu menyederhanakan masalah. Ya. Dari 7 sektor menjadi 15 sektor. Ya kan? Dan kalau diringkas hanya 3 sektor, primer, sekunder, dan tersier. Ini penting supaya yang disampaikan di awal beliaunya tadi itu bisa kita ukur, kita pantau tentang tata kelola supaya tidak ada pencatatan ganda pada birokrasi, pada SKPD. Nanti jangan-jangan ruas jalan itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya FDK-nya, rincian detail kebijakannya SKPD X, tapi dalam hal tertentu itu SKPD yang lain. Saya pernah mengingatkan di Kabupaten Sampang, Pak, masa seluruh SKPD itu ada program kerjanya pengadaan kapal? Ya bukan masalah. Saya pernah mengingatkan di Kabupaten Sampang, masa seluruh SKPD itu ada pengadaan tentang sampah? Ketika saya tanya dalam dialog seperti ini, Pak, Sampang itu terkenal banjir, Pak. Oh ya, saya tidak tahu kalau Sampang banjir. Harus tutup perahu nanti kalau ada sesuatu. Sampang ini dibayangkan seperti hikayatnya Nabi Nuh aja.
Tapi begitu saya tunjukkan ini ternyata sadar double akuntingnya ini harus kita kurangi supaya efisiensi efektivitas kebijakan itu terukur. Barangkali itu, saya mohon maaf ini saya tidak terlalu biasa kalau bicara sesuatu terlalu teoritis. Saya cukup menggunakan bahasa yang mudah dipahami supaya nanti implementasi di tingkat kebijakan legislasi itu juga lebih mudah diterjemahkan. Barangkali itu, Mas, saran kami pada 3 hal pokok yang penting. Nanti diskusinya mengalir. Kami juga tadi merespon permintaannya publik lewat propaganda itu adalah aspek keadilan juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian soal narasi kebijakan itu yang saya sorot dan soal teknisnya secara ekonomi. Barangkali itu. Terima kasih Mas Yunus.